Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil ghaffar, as-sattar, an-nazir li ibadihi ar-ruhama, wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqihi sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi hasanati sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman warzuqna fahman wa yaqinan wa mahabbatan li nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma warzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatil mubarralin. Allahumma 'awwina bil 'ilmi wa zayyina bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. ونولنا على ما نوى آباؤنا وأجدادنا وسلفنا الصالحين فتقبل ما نوانا بالله خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. Hadirin mustami'in, hadirat mustami'at, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah yang telah menjadikan kita seorang yang beriman kepada Allah dan menjadikan kita umat baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang alhamdulillah kita umatnya Nabi Muhammad adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan min ladun Adam, daripada masa Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Kalian, kata Allah, adalah umat yang paling bagus, yang paling baik yang pernah dikeluarkan untuk manusia, yang mana umatnya Rasulullah sunahum, tanda-tanda mereka apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selalu amar ma'ruf dan selalu nahi munkar. Alhamdulillah, maka kita dijadikan umat terbaik, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka salawat kita terus harus dibasahi lisan kita untuk salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ucapan kita pada kesempatan ini, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah, semoga kita bisa mendapatkan nikmat yang paling hebat di surga. Setelah kita alhamdulillah mendapatkan nikmat paling hebat di dunia. Apa nikmat paling hebat di dunia? Yaitu nikmat iman sama nikmat Islam. Inilah nikmat yang paling hebat di dunia. Maka di akhirat insyaallah kita dapatkan juga nikmat yang paling hebat di akhirat. Apa nikmat paling hebat di akhirat? Bidadari? Bukan. Nikmat yang paling hebat di akhirat yaitu nazrah wujuhillah, yaitu kita memandang daripada wajahnya Allah dan memandang wajah baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami minta kepadamu, jangan engkau haramkan mata kami yang penuh dengan dosa ini untuk memandang sayyidul bashar, untuk memandang pemimpinnya manusia di kelak di hari kiamat, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita minta supaya kita mendapatkan seteguk daripada telaga Kausar Rasulullah
yang mana yang minum seteguk daripada telaga Kausarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yazma'u ba'daha adada, tidak mungkin haus selama-lamanya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pelajaran kita. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa adana naf'abihi fid darin amin Allahumma amin. Al-muallif al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali at-Tusi nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darin amin ila an qala fa idza labista thiyabaka fanwi bihi imtithali amrillahi fi satri auratika. Beliau mengatakan, jikalau kamu memakai pakaianmu, jadi kalau kita sedang memakai pakaian, apa yang dianjurkan oleh para ulama, fanwi imtithali amrillahi ta'ala. Pas kita pakai baju, yang paling pertama yaitu kita di situ mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mengikuti perintah Allah. Pertama kita pakai baju, itu mengikuti daripada perintah Allah. Apa perintah Allah? Fi satri auratika. Allah perintahkan kepada kita untuk menutup daripada aurat kita. Terlebih khusus saat kita menuju masjid, maka kita harus memperbaiki daripada pakaian kita, harus memperbaiki daripada sesuatu yang kita pakai saat kita hendak menuju masjid, saat kita pengen sholat, saat kita pengen menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Khudhu zinatakum inda kulli masjid. Jadi perbagus kita punya pakaian, terlebih khusus saat kita menuju masjidnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Wahzar ayyakuna dhasdaka min libasaka mura'atul khalqi fatahsar. Yang diperintahkan adalah mengikuti perintah Allah, suruh nutup aurat. Dan yang paling dihati-hati, diwanti-wanti saat kita memakai baju, itu tujuan kita daripada memakai baju adalah mura'atul khalqi, supaya dipandang oleh orang lain. Fulan, lihat, punya baju, bajunya bermerek. Mereknya mahal, dari Itali ngadainnya, mahal dari luar negeri. Kalau pakai tas ibu-ibu, itu brandednya luar biasa, itu mahalnya luar biasa. Supaya apa tujuan dia memakai pakaian? Supaya sombong kepada orang lain, supaya orang lain melihat dengan penglihatan yang terkejut, kaget, wah hebat, dia memiliki pakaian yang bagus. Maka hati-hati, kata Al-Imam Al-Ghazali, maka siapa yang tujuannya supaya pengen dilihat oleh orang lain, pengen lihat itu pengen dipandang oleh orang lain, maka fatahsar, maka rugi. Maka di sini ulama-ulama mencari ayat tahlil, bukan hanya rugi, tetapi hancur daripada amal ibadah kita. Yang mana kita saat memakai baju dapat pahala harusnya, kebalikan, di situ menjadi dapat dosa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau memang kita memakai daripada pakaian baju, di situ setiap warna alwan habibalik ayyakuna laka ta'zimun dannas. Kita memakai pakaian yang bagus supaya apa? Supaya manusia itu menghormati kita, contohnya. Ataupun kita supaya mendapat pandangan dari diri kita, pakaiannya bagus, bersih. Kenapa? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah dan demen, suka akan keindahan-keindahan. Innallaha yuhibbun nadhara. Allah itu bersih dan suka yang bersih-bersih. Pakaiannya pakaian bersih dan lain-lain sebagainya. Supaya apa? Supaya manusia juga menghormati kita. Dalam artian kalau kita memiliki pakaian yang kurang sedap, ya, yang kurang bagus, dalam artian maaf, bau. Contohnya sedang sholat Jumat, di samping kita orang tidak mandi, kita sholat Jumat, kebetulan khutbahnya lama. Cuman lah kita melihatnya, alangkah busuknya wong ini. Ya, secara dalam hati, tapi tidak lemak nak ngomong tidak. Habis itu salaman ngajak ngomong berdengah pula dia punya mulut. Nah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hindari. Makanya kita pakaian yang bagus, pakai minyak wangi dan lain-lain sebagainya. Untuk apa? Supaya kalau kita dekat guru senang. Ini enak, anaknya wangi, gini duduk bareng. Ataupun imam-imam biar suka ditetamakkan min ta'yin mazhab ahli al-haq. Ataupun bagi ustaz-ustaz
bagi para penceramah, bagi para orang-orang yang mendakwakan dengan dakwah yang betul. Supaya apa? Supaya kalau dia pakaiannya bagus, otomatis orang melihat, ini Ustaz rapi ini, perlu dicontoh ini, patut dicontoh, rapi. Kalau dia ngomong didengarkan kita harus. Coba ada Ustaz compang camping ngomong, siapa dia beda rapi, pakai nak ngomong pula kerapian. Makanya kita kurang. Nah, makanya kalau Ustaz dan lain-lain sebagainya ataupun guru, kita misalkan mengajar dari di sekolah, kita pakai pakaian yang bagus, tidak ada masalah. Biar apa? Biar model kita ini menghormati kita, disetrika punya baju dan lain sebagainya. Untuk apa? Biar mereka itu menghormati daripada kita. Dalam artian yang dihormati bukan diri kita, tetapi ilmu yang terdapat di dalam diri kita. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ataupun supaya hafdzan nas al ibadah, supaya menyemangati orang supaya ibadah. Kalau tarawih ganti baju yang bagus, mandi dari seluruh pakaiannya, kopiah, gamis, pakaian dan lain sebagainya, dalam dan lain sebagainya, kita ganti, kita sholat, otomatis beda dah semangat kita dalam ibadah. Beda. Kalau kita pakaian jelek, pakaiannya ada koyak-koyak dulu, koyak itu kita taruh di depan sarungnya tadi. Pas lagi sholat, otomatis khusyuk tak sholat kita? Tidak dengan khusyuk. Tujuan kita sekarang sholat bukan sholat lagi, supaya tidak terbuka. Ini bagaimana? Maka pakaian kita ini supaya rapi. Salah satu tujuan itu supaya semangat di dalam ibadah, supaya semangat di dalam ibadah. Karena kenapa? Karena tujuan ini lali syarat nafsik, bukan tujuan untuk membanggakan diri kita, tidak. Tetapi apa? Ataupun supaya kita dapat dunia, tidak. Tapi tujuan kita adalah balik-baliknya tujuannya akhirat, agar orang menghormati kita dengan ilmunya kita yang punya, agar kita bisa mendakwahkan dengan dakwahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di situ hal ini sebetulnya bagus. Maka diiringi dengan niat yang bagus, maka otomatis the best of the best, lebih bagus lagi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi pakaian yang bagus itu pakaian yang tidak menyalahi daripada syariat. Pakaiannya bagus, tetapi kurang bahan, terbuka sana sini. Itu bukan juga pakaian yang bagus. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Jadi di sini diriwayatkan oleh Sa'id bin Malik bin Sinan, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad kana idza labisa thawban qamisan, diriwayatkan oleh Malik bin Sinan bahwasanya Rasulullah kalau pakai gamis, Rasulullah itu salah satu pakaian Rasulullah gamis. Au rida, Rasulullah juga pakai rida. Pakai rida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Au imamah, Rasulullah juga pakai imamah. Jadi kalau kita pengen pakai imamah sekali-sekali di rumah, boleh niat untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya betul, bacaan Rasulullah saat memakai baju gamis, imamah, rida, syal, Rasulullah bacanya Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairi ma huwa lahu wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Kata Rasulullah, ya Allah, aku meminta, sesungguhnya aku meminta kepadamu daripada baiknya ini baju, wa khairu ma huwa lahu, dan baik yang terdapat di dalam baju tersebut. Ini arti singkat daripada doa ini. Kemudian wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu min syarrihi, daripada jeleknya ini baju, wa syarri ma huwa lahu, dan jeleknya baju ini karena digunakan dengan niat yang tidak bagus. Maka ini yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika memakai pakaian yang gamis, rida, syal ataupun baju kita pakai di situ dengan membaca daripada doa. Kalau tidak bisa, minimal saat kita memakai baju, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi di sini daripada Mu'adz bin Anas, diriwayatkan oleh Sayyidina Mu'adz bin Anas, anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man labisa thawban jadidan, kata Rasulullah, siapa yang memakai pakaian baru. Nah, kita pakai hari Lebaran, sunnahnya memakai pakaian yang terbaru. Kalau di hari Lebaran, kita ini disunnahkan memakai pakaian yang terbaru. Semuanya baru, sunnahnya. Beda halnya dengan hari Jumat.
Kalau hari Jumat kita disunnahkan untuk memakaian yang paling putih, yang paling bersih, yang putih-putih. Kalau hari Jumat, misalkan di hari Jumat ada gamis kita dulu, baju, terus ada pakaian putih, lumayan sudah setahun. Pilih yang mana? Pilih yang putih. Kalau di hari Jumat. Tetapi kalau di hari Lebaran, sunnah itu pakai yang baru-baru. Sunnahnya pakai yang baru. Warna biru, hijau, kuning, itu baru-baru. Intinya memakai pakaian yang baru. Ini kata Rasulullah SAW, siapa yang memakai pakaian baru, kemudian dia membaca, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Ini kata Rasulullah, siapa yang membaca ini, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Dan ini juga kata ulama, sunnah kita saat memakai baju apapun, baca daripada ini, nak lama, nak baru, boleh. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, Alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang artinya, segala puji bagi Allah yang telah memakaikan kepadaku pakaian ini dan memberikan kepadaku rezeki pakaian, karena pakaian adalah rezeki yang Allah berikan kepada kita. Min ghairi haulin minni, tidak susah-susah. Wala quwwah, tidak dengan kekuatan. Baju baru, berebutan tak? Tidak ada juga berebutan. Zaman sekarang lebih enak lagi. Nyari pakaian baru gampang, diakses di mana-mana. Tidak susah. Makanya berdoa daripada doa tersebut. Maka apa kata Rasulullah? Siapa yang baca doa ini? Sebetulnya doa ini tidak panjang, pendek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kalimat kurang lebih, atau 12 kalimat. 12 kalimat kita baca. Apa kata Rasulullah? Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya yang telah lampau. Seluruh dosa-dosa yang telah lampau diampunkan. Cuma gara-gara baca doa. Ya, semoga kita bisa mengamalkan daripada pakaian yang bagus diiringi dengan doa. Ingat, tujuan kita memakai baju mengikuti perintah Allah. Berarti kalau mengikuti perintah Allah, balik lagi. Kalau kita khutbah Jumat sering dengar apa? Takwa. Apa itu takwa? Mengikuti perintah Allah dan menjauhi daripada segala larangan Allah. Salah satu mengikuti perintah Allah itu nutup aurat. Balik lagi, alhamdulillah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang masuk pembahasan bab adab dukhulil khala. Bab adab-adab kita masuk ke tempat yang sepi. Di sini bahasanya al-khala. Al-khala itu tempat yang sunyi. Apa yang disebut dengan tempat yang sunyi? Berarti kamar mandi, WC. Adab kita masuk WC. Apa adab kita masuk WC? Di sini dijelaskan oleh Imam Ghazali, fa idza ghasatta baital ma. Kalau kalian menuju ke rumahnya air, berarti tempatnya air, berarti ke kamar mandi. Li ghadha'il hajat, untuk godok hajat. Apa godok hajat kita? Mandi, buang air kecil, buang air besar, itu hajat. Buang air besar hajat bukan? Hajat. Untuk apa? Membuang daripada kotoran yang Allah ciptakan, yang harus dibuang kotoran tersebut. Maka ada adab-adab saat kita masuk kamar mandi. Yang pertama, faqaddim fid dukhul rijlaka yusra. Saat masuk dahulukan kaki kiri. Saat masuk dahulukan kaki kiri. Mungkin kita sudah tahu masuk kamar mandi kaki kiri, masuk masjid kaki kanan. Tapi kira-kira ingat tak? Kita masuk kamar mandi terakhir pakai kaki kiri atau kaki kanan? Mungkin ada sebagian yang ingat pakai kaki kiri, tapi kebanyakannya tidak tahu lagi pakai kaki kanan atau kaki kiri. Jangankan masuk kamar mandi terakhir. Kalau masuk masjid tadi, masuk kaki kanan atau kaki kiri? Wallahu a'lam, lupa sudah ada tahu masuk kaki kanan atau kaki kiri. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu itu bisa kamu terbiasa. Maka biasakan diri kita. Makanya Al-Habib Ahmad bin Hasan Attas, kalau kita lupa, misalkan kita masuk kamar mandi pakai kaki kanan, keluar lagi. Boleh, kalau kita tidak keluar sekarang, kagetlah sekali lagi lupa. Udah sekali lagi, sudah tidak ingat lagi kita mengamalkan tersebut. Jadi kalau kita sudah ada ilmu sekarang nih, kalau masuk kamar mandi, sunnahnya pakai kaki kiri. Seandainya kita nanti masuk kamar mandi, pelaju ibarat kata itu masuk kaki kanan.
maka keluar dulu, masuk kaki kiri, biasakan. Namanya sesuatu itu biasa karena terbiasa. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini adab yang pertama. Masuk kaki kiri, wakil khuruj rijlakal yumna. Kalau keluar pakai kaki kanan. Ini adab. Intinya macam ini. Kalau masuk ke tempat yang mulia, pakai kaki kanan. Kalau masuk ke tempat yang hina, pakai kaki kiri. Kalau dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia, kanan. Makanya ada masjid itu yang berdampingan. Di Tarim itu masjid, kota 1000 itu masjidnya ratusan. Kotanya sekecamatan Tarim itu. Kotanya sekecamatan. Tapi masjidnya banyaknya luar biasa. Masya Allah. Sampai kota sekecamatan masjidnya sampai 313 masjid. Sekecamatan. Kota semua, tapi masjidnya banyak. Karena apa? Ini masjid, samping lagi ada yang pengen beramal, buat masjid lagi sampingnya. Jadi dari masjid ke masjid, masuk masjid lewat masjid, keluar masjid lewat masjid. Maka macam mana? Pakai kaki kanan, masuk lagi, keluar dari masjid ini, masuk masjidnya pakai kaki kanan lah lagi. Jadi kalau tempat yang mulia pakai kaki kanan, kalau tempat yang hina pakai kaki kiri. Jadi kalau masuk pasar, usahakan di mana nih awal pasar, pakai kaki kiri, atau turun dari parkiran motor, minimal langkahkan setelah kita berjalan kaki kiri dulu. Kalau bingung tempat ini mulia atau hina, contohnya rumah kita itu mulia atau hinanya tergantung daripada amal kita di rumah tadi. Kalau amal kita maksiat di rumah itu jadi hina. Kalau kita amalnya bagus di rumah itu jadi mulia. Maka kalau seperti kita masuk rumah, afdalnya kita masuk rumah menggunakan kaki kanan, keluar menggunakan kaki kiri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang pertama. Ya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Kemudian wala tashib syai'an alaihi ismullah ta'ala wa rasulih. Selanjutnya jangan membawa sesuatu yang terdapat nama Allah dan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapapun nabinya, Nabi Adam, terus Syis, Idris, sampai nama Nabi yang 25, jangan dibawa sama sekali. Yang mana jumlah Nabi itu banyak. Berapa jumlah Nabi seluruhnya? 124.000, banyak jumlah Nabi itu. Misalkan ada Nabi daripada Nabi Ajam, Nabi yang bukan dari Arab. Contohnya Ibrahim itu bukan diambil daripada kalimat Arab. Ibrahim, Ismail, itu bukan diambil kalimat Arab. Kita tulis pakai bahasa Indonesia. Ibrahim. Dengan tujuan nama Nabi. Kita masukkan ke kamar mandi. Jangan kurang di situ menghormati daripada nama tersebut. Di sini dikatakan walau wa in kutiba di dalam Hindi. Al-Imam Nawawi mengatakan walaupun ditulis dengan bahasa India, ada tulisan India ya, nama Nabi Muhammad ditulis dengan tulisan India, jangan. Lebih baik jangan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum membawa nama yang mulia ke masjid? Hukumnya makruh, tidak sampai derajat haram. Kenapa? Karena tulisan itu tidak melambangkan daripada orangnya. Secara singkatnya macam itu. Jadi membawa tulisan hukumnya tidak sampai derajat haram, tapi makruh. Tetapi dengan catatan, kalau niatnya di situ meremehkan, bawa nama Muhammad. Nama Muhammad adalah Nabi. Dibawa, masukkan ke jero kamar mandi. Nah, Muhammad tempelnya. Bukan hanya di situ haram, tetapi bisa-bisa orang tersebut kafir, murtad. Nadai nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditempelkan di kamar mandi. Nauzubillah min dzalik. Intinya jangan membawa nama yang bagus-bagus. Kalau bisa enggak usah bawa nama yang bagus. Kalau ada nama Abdullah, namanya Abdullah. Pakai bahasa Arab pula, tulis di kopiannya. Ada kopiah zaman sekarang yang tulis Abdullah, Abdurrahman, masuk kamar mandi. Haram tak? Tidak ada haram, tapi makruh. Lebih bagus dihindari dibandingkan kita di situ melakukan perkara yang makruh. Jadi dilepaskan dulu, pakai yang lain. Nah, hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua.
Yang ketiga yang harus dihindari, yang harus adab daripada masuk kamar mandi. Wala tadkhul hasil ra's. Jangan masuk kamar mandi kepala kita ini terbuka. Dalam artian memakai penutup. Penutup tidak harus kopiah. Penutup apapun. Misalkan bapak-bapak nih nak masuk kamar mandi bingung. Biasa pakai penutup. Biasa pakai kopiah. Ketinggalan kopiahnya. Nyari. Ada kodong punya rumah, tarik ke, sentak ke, pakai kodong. Boleh tak? Boleh. Intinya jangan sampai terbuka daripada kepala. Ini ada. Karena kenapa? Wallahu a'lam hikmahnya bagaimana? Karena di kamar mandi itu tadi ma'wal jin, tempat jin. Jadi kalau tempat jin, maka otomatis kalau kita masuk kamar mandi terbuka, maka dia lebih gampang untuk daripada merayu kita. Makanya nanti timbullah penyakit was-was dan lain-lain sebagainya. Maka tutupi kita punya kepala. Apapun, misalkan sudah nyari sana sini tidak ada, kita punya kum, misalkan kebetulan kita pakai daripada sesuatu yang panjang, nah kita tutupi. Tidak ada juga tangan minimal, dan juga bisa menggunakan handuk. Masuk kamar mandi gunakan handuk. Apakah selama-lamanya? Tidak. Masuk baik, habis masuk letakkan. Kalau macam itu macam mana nak mandi, basahkan laju handuk itu. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ini kemudian adab yang selanjutnya wala hasil badanin, dan jangan sampai kosong kita punya kaki. Ini dikatakan kosong punya kaki. Berarti apa? Tidak menggunakan sendal. Menggunakan sendal hukumnya sunnah saat kita masuk kamar mandi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Alasan daripada syariat untuk kita menggunakan sendal masuk kamar mandi, satu, litahaffuz min najasat. Karena kamar mandi ini rata-rata penuh najis. Apalagi kalau ada budak kecil. Kalau ada budak kecil, wallahu alam, dia memiliki daripada buang air kecil itu kemana-mana kan, terbang sana, terbang sini. Budak kecil main-main. Makanya alasan yang paling bagus pakai sendal. Ini yang pertama. Kalau alasan yang lain, kata sebagian daripada ulama, kalau kita misalkan masuk kamar mandi tidak pakai sendal, lebih gampang dengan pengaruh sihir. Sihir itu rumah yang dibacakan di situ zikir sama Allah tidak masuk, itu sihir. Ya, santai-santai tidak masuk. Kalau rumahnya dibacakan zikir sama Allah, dibacakan roti, dibacakan zikir-zikir, windul latif, tidak masuk. Tidak masuk, tidak boleh, sebenteng. Tapi ke kamar mandi masih bisa masuk. Kenapa? Rumah kawan dia di dalam kamar mandi itu tadi. Jadi bisa masuk. Jadi kalau kita masuk kamar mandi tidak menggunakan daripada sendal, itu kita lebih gampang untuk kena daripada sihir tersebut, kena santet tersebut. Jadi insya Allah kalau kita masuk kamar mandi menggunakan sendal, maka tidak masuk. Karena masuknya daripada sihir itu imma jalur kepala, kemungkinan tidak jalur ke kaki. Pala sudah kita tutupi, kaki juga sudah kita lapisi, maka insya Allah kita terjaga daripada sihir. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sudah rapi masuk kaki kiri, tidak bawa nama-nama Allah, tidak bawa di situ nama Rasulullah, para nabi, tidak bawa. Pakai kopiah, pakai penutup kepala, kemudian kaki pakai sendal. Dan dianjurkan juga wakul inda dukhul, pas masuk kamar mandi baca doa. Pas kamar mandi baca doa. Yang di sini yang dikatakan bismillahi a'udzubillahi minarrijsil najis al-khabithil mukhbith asyaitonir rajim. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung kepada Allah daripada najis dan sesuatu yang khabith, yang jelek, wal mukhbith, sesuatu yang kotor, asyaitonir rajim, setan yang terkutuk. Ataupun yang seperti doa yang keterapan, apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Paling tidak kita baca saat masuk kamar mandi. Apa artinya? Ya Allah, a'udzubika, aku berlindung kepadamu minal khubuthi, daripada khubuth. Apa itu khubuth? Khubuth itu dikatakan adalah syaitan zakar, jin setan laki-laki. Khubuth itu setan laki-laki. Wal khaba'ith adalah setan perempuan. Jadi minimal saat kita masuk kamar mandi baca doa, dan keluar juga kita baca doa. Wa indal khuruj ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'dini wa abqa fi ma yanfa'uni wa lain. Yang kita baca biasanya alhamdulillahilladzi azhaba annil adza wa afani. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Alladzi yang zat
Allah Subhanahu wa taala azhaba, yang telah menghilangkan daripada diri kita al-adha, kotoran, wa afani, dan memberikan afiat, kesehatan kepada kita. Alhamdulillah tak keluar daripada air kecil, alhamdulillah. Keluar air besar, alhamdulillah. Contoh kita renungkan, coba seandainya kita memiliki daripada air kecil itu tidak keluar, bagaimana? Penuhnya kantong kemih gitu, sakit tak? Akhirnya terpaksa diteboi lewat bawah daripada kemaluan tadi, diteboi, makanya dikeluarkan, namanya punya air seni tadi, dikeluarkan, tidak keluar BAB, bagaimana? Nah ini yang lebih susah tahan. Kalau zaman dulu itu tidak keluar BAB, diurut-urut, katanya ususnya apa? Belok, diurut-urut, diluruskan ususnya. Kalau zaman sekarang, Allah alam, dokter bagaimana kalau yang tidak keluar? Sudah keluar dengan gampang, tidak bayar, gratis. Makanya saat keluar, syukur sama Allah. Alhamdulillahilladzi azhaba anil adza wa afani, azhaba anil adza wa afani. Paling tidak syukur sama Allah Subhanahu wa taala saat kita keluar daripada kamar mandi. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, wa yanbaghi an ta'uddan nabal qabla qada'il hajat, dan dianjurkan untuk menyiapkan batu sebelum qada'il hajat. Insyaallah kita bahas pembahasan ini di pertemuan berikutnya, dan insyaallah kita bisa istiqamah di majlis-majlis kita, dan insyaallah kita selalu istiqamah langgeng duduk di majlis ta'lim, dan insyaallah meninggalnya kita dalam keadaan di situ di masjid hampir ta'lim, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan diberikan kepada Allah, diberikan kita oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang dalam keadaan sehat, dalam keadaan taat, dan meninggal husnul khatimah. Sudah lengkap kalau sudah meninggal husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup majlis ini, jikalau ada yang pengen ditanyakan mengenai daripada sesuatu yang disampaikan, fadhalu, silahkan. Bapak kalau ada tanya dia, silakan. Umpama rumah yang dia tidak punya tempat duduk, jadi sepatu untuk duduk di dalam kamar mandi. Ya. Macam mana baca bismillah yang boleh di dalam hati, tidak dizaharkan. Betul. Jadi seandainya ada tempat di rumah tapi tidak ada tempat wudhu yang khusus, dalam artian tempat wudhunya dalam kamar mandi, catatan juga kapan kita baca doa masuk WC dan keluar WC itu kapan? Kalau masuk WC bacanya sebelum masuk, jangan bacanya pas masuk, pas langkah Allahumma inna a'udzubika min khubuthil khaba'ith, jangan. Karena kalau sebagian di dalam, sebagian dulu keluar. Nah kapan kita baca doa masuk WC-nya? Setelah kita keluar, mantap, baru alhamdulillah alladzi azhaba anil adza wa afani. Bahkan ada riwayat dianjurkan nambah bacaan ghufranaka, atau ampunanmu. Kenapa? Karena kita lalai saat di kamar mandi. Kenapa lalai? Kita tidak boleh berzikir di kamar mandi, betul lah? Tidak dianjurkan untuk berzikir, menyebut nama Allah yang mulia di tempat yang hina, itu sesuatu yang berlainan, tidak cocok. Makanya seandainya pertanyaannya, kalau kita memiliki rumah yang tidak ada tempat wudhu, bagaimana kita membaca daripada bismillahnya? Baca bismillahnya, betul jawabannya di dalam hati. Dan doa wudhunya bagaimana? Doa wudhunya keluar dari kamar mandi, baru angkat tangan. Angkat tangan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika shalihin. Subhanakallahumma sampai akhir. Makanya Rasulullah itu kalau habis wudhu gimana? Ngangkat tangan. Rasulullah itu ngangkat tangan hatta yadhhar bayadu ibtai, sampai putihnya ketiaknya Rasulullah itu kelihatan. Saking Rasulullah itu pakai baju sampai kelihatan putih. Saking tingginya Rasulullah ngangkat. Jadi afdhalnya bacanya di dalam hati. Makanya nanti ada pembahasan saat kita istinja, ada bacaan. Istinja itu membersihkan air yang kotor yang keluar. Ada bacanya Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa hassin farji minal fawahishi. Bagaimana bacanya? Dalam diomongkan lagi sebut nama Allahumma tahhir qalbi. Tidak, tapi kita bacanya di dalam hati. Misalkan macam itu tadi, misalkan ada orang yang terbiasa, dia sudah sering duduk di majelis taklim, dia doa wudhu apa semuanya.
doa kumur-kumur, Allahumma a'inni ala tilawati kitabika wa kasrati zikrika wa thabbitni bil qawli fil hayati dunya wa fil akhirati wa abasa wajah. Allahumma wajhib bi nurika yawma tabyaddu wujuh awliya wa la tusawwir bi wujuhina yawma taswaddu wujuh a'daik. Apa dia doa wudu? Biasa kalau di kamar di tempat wudu masjid dia baca. Tetapi kebetulan dia di rumahnya ini tempat wudunya di dalam kamar mandi. Makanya bagaimana? Bacanya boleh di dalam hati, boleh pas keluar baca galau-galaunya. Hadirin rahimahullah, mungkin macam itu. Jadi tidak boleh kita menyebut nama Allah, nama yang mulia di dalam kamar mandi. Hukumnya tidak sampai haram, hukumnya makruh. Kalau niatnya menghinakan, meremehkan, jadilah sampai haram. Itu singkatnya. Wallahu a'lam bissawab. Baliknya wallahu a'lam bissawab. Ada lagi? Boleh. Apa? Oh, lansia. Pas kalian. Ya, insyaallah. Satu, dua. Adab. Jangan untuk tidak kecil. Jadi apakah duduk apa berdiri? Kalau bicara itu yang kecil itu diri. Ya. Dan kalau rumah ada. Insyaallah. Ya, patah untuk uri handaya ini bapak kencing berdiri, anak kencing lagi. Itu macam itu. Jadi sunnahnya kencing itu duduk, jangan kencing berdiri. Nanti sebetulnya pembahasan cara duduk ini ada. Soalnya sekarang kita ini adab masuk kamar mandi. Tapi karena waktu tidak memadai, waktunya sempit, maka insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Masalah daripada duduk itu tadi. Masalah daripada duduk. Sunnahnya itu duduk. Saat kita istinja, sunnahnya duduk. Afdalnya bagaimana duduknya? Afdalnya kaki kiri napak. Nih, kaki kiri napak, kaki kanan tegak. Tapi ingat, tumpuhan kaki itu jangan numpuk ke kaki yang tegak, terletot ya. Salah satunya. Jadi numpuhan kaki itu ke kaki yang tegak. Jadi dimerunkan ke kiri. Itu lebih cepat daripada mengeluarkan daripada air kencing tadi. Itu lebih cepat untuk mengeluarkannya. Nah, tumpuan. Begitu pun dengan BAB. BAB susah. Coba atasi dengan tumpukan kaki kiri. Mantap kaki kiri, kaki kanan angkat, dan jangan badan ini diekulkan ke kaki kanan. Terletot ya. Jadi diekulkan ke kaki kiri. Ini yang bagus cara duduk. Insya Allah keluar. Makanya nanti ada sebetulnya pembahasan kita, sunnahnya juga di situ tanahmu itu berdehem. Tidak bisa berdehem tidak metu. Bagaimana? Nanti ada sunnahnya kita, ibarat kata dipijit halus. Ya kalau laki-laki, kalau perempuan ada di bawahnya itu digeser-geser dikit. Ya ditekan-tekan. Ada sunnahnya nanti di pucuk itu ditekan-tekan supaya keluar, dan insya Allah itu baik. Tidak bisa. Di urut halus juga masih tidak bisa. Makanya sunnah tegak duduk sampai betul-betul keluar. Sudah masih tidak bisa juga, masih ada termasuk. Sunnah agak berjalan dikit di dalam kamar mandi, masih di situ keluar juga itu lepas ke lab. Ini balik lagi pertanyaan ke yang pertama. Banyak lansia ini banyak yang lepas klep. Itulah tadi. Nanti ada hukumnya. Kalau ada manusia laki-laki yang sudah lepas, ya, ada orang ini lepas itu 2, ada 3. Ada lepas air kecil, ada lepas kalau air besar jarang yang lepas. Ya, ada lagi kalau bapak lepas mani terus keluar terus. Ada lagi angin, lepas angin. Banyak ada yang lepas angin. Ibu-ibu biasanya ada lepas angin. Tidak bisa nahan. Kentut dah ibarat kata tuh. Tidak bisa nahan lagi, tidak bisa nahan. Nah, bagaimana? Kaget nanti ada hukumnya. Kalau lepas air kecil itu tadi, nanti masuknya itu namanya orang yang daimul hadas, yang terus-menerusan keluar
hadas. Kalau orang terus-menerus keluar hadas, itu dia tidak boleh wudhu kecuali setelah masuk waktu. Nanti ada hukumnya, dia punya kemaluan itu kayak kalau memang terus-menerus ini agak diikat sedikit ya, seperti kita sudah belajar ini sendung dan lain sebagainya, ya agak diikat, ataupun pakai apa namanya segitiga yang agak kencang itu, segitiga yang agak kencang ya. Ah itu juga menutupi. Setelah itu wudhu, habis wudhu langsung sholat, kecuali kalau pengen nunggu sholat jamaah, aku boleh. Kalau pengen nunggu sholat jamaah itu hukumnya boleh. Itu namanya orang yang beser, penyakit orang beser. Bagaimana beser? Nanti hukumnya kalau ibu-ibu namanya istihadah. Apa istihadah? Haid kelamaan, nifas kelamaan. Paling banyak haid 15 hari, ada ibu-ibu haidnya 30 hari. Bapak-bapak yang pusing. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Macam itu. Namanya nanti ada istihadah. Ya istihadah. Nah, itu nanti istihadah sama daimul hadas hukumnya sama nanti. Ya, kenapa? Kalau istihadah itu terus-menerus keluar darah. Kalau bapak-bapak ini terus-menerus keluar air, sama ya sebetulnya. Sama-sama istihadah. Istihadahnya lansia itu lepas kelep. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa dijawab. Insya Allah kalau kurang paham nanti ditanyakan sama yang lain. Kalau memang ada sesuatu yang dibingungkan, ya karena hal yang lumrah. Karena hukum fikih ini memang harus belak-belakan. Kalau memang pakai rahasia-rahasia bingung kan? Bagaimana? Nah kalau sudah ada hukum yang jelas, maka insya Allah ibadahnya pun juga benar dan betul. Betul. Karena paling banyak azab kubur itu karena kencing tidak tuntas. Kencing tidak tuntas. Nanti sebetulnya kita bahas. Rasulullah berjalan suatu hari. Rasulullah lewatin dua kuburan. Kata Rasulullah, ini dua kubur lagi diazab. Wa ma yu'adzabani, kata sahabat, kenapa diazab? Kata Rasulullah, amma haduhuma namina. Salah satunya tukang ada domba. Ngomong ini, dia ngomong ini, akhirnya berantem si A sama si B, gara-gara si C ini tadi. Ngadu domba. Satu lagi itu kalau kencing itu kurang tuntas. Itu tadi. Makanya bersihkan tapi jangan sampai was-was. Tidak boleh was-was. Bersihkan boleh, jangan was-was. Kalau sudah was-was, setan itu demen. Kalau mau orang was-was itu setan demen. Jadi jangan sampai was-was. Kalau mandi keamuan, jangan. Karena was-was itu penyakit. Dan penyakit wajib diobati. Ya, was-was itu penyakit yang batin, tidak kelihatan. Kalau ke dokter, kata dokternya ini caknya orangnya kurang, agak dikit, masuk kategori ODGJ yang masih kadarnya 0. Makanya ya was-was itu tadi, was-was itu ada memang penyakit was-was itu. Was-was itu ada yang was-was di kamar mandi, ada yang was-was saat takbir, Allahu Akbar, ada kan? Allahu Akbar. Dia baru rokok dia Allahu Akbar, bisa nunggu giliran rokok. Ini was-was. Was-was itu perlu diobati. Gimana ngobatinya? Banyak-banyak zikir. Dilawan, intinya melawan. Orang was-was itu paling tidak bisa melawan. Nah, hadirin rahimakumullah, mungkin ini yang bisa disampaikan, kurang lebihnya afu minkum. Ada lagi? Mana ada lagi? Sekali lagi. Selain itu, ada lagi selain kritis itu pada saat sholat itu ada angin. Nah, sebetulnya Angin atau itu yang benar dari dalam Nah, jadi anak pernah tanya sama guru anak, itu tuh sebetulnya bukan angin. Kentut itu, ya buang angin itu tidak membatalkan kecuali kita betul-betul dengar ada yang keluar. Kalau ada perasaan, ada sesuatu yang tapi tidak ada suara, tidak ada apa. Tapi perasaan kita sendiri. Kalau ada suara pasti sampingnya ngomong. Kalau tadi sholat bunyi ya, nah itu kalau ada bunyi. Kalau ada bunyi ada sesuatu aroma yang tidak sedap. Jadi biasanya itu tuh masih tekanan lambung kita. Lambung kita itu tadi, misalkan begah, jiwang itu begah, kenyang. Misalnya masih ada rongga. Rongga itu tadi kadang keluar ke atas, kadang keluar ke bawah. Jadi itu bukan disebut dengan ini. Jadi teruskan baik. Kecuali kita dengar. Kalau selama belum dengar ataupun ngerasa, namanya buang angin itu ngerasa. Ya tidak usah diwaswaskan, itu masih ada bekas daripada sesuatu rongga yang keluar sedikit. Ya Allah alam bisawab. Kurang lebih. Ya Allah alam bisawab.
Kurang lebih macam itu. Silakan, Ada lagi? Cukup. Cukup? Insyaallah majelis kita menjadi majelis yang istiqamah, majelis yang di situ menjadi bekal kita di akhirat, dan insyaallah puasa kita puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan harapan paling besar kita bukan hanya Ramadan ini kita dapat puasa, Ramadan tahun depannya lagi kita panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi adadi hasanati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna fahma din wa hadda al-muslimin wa surati al-hamd malaikati al-muqarrabin. Allahumma a'inna bil ilmi wa zidna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannana bil afiyah ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah hadha du'a kal ijabah wa hadha al-jibdu ila tataqalam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi Bapak Ibu dan Mas sekalian kita bersama ta'lim kita. Mudah-mudahan apa yang sudah beliau sampaikan tadi dapat kita amalkan. Jadi yang paling penting ini kita amalkan, jangan sampai kita benar belajar baik pas balik masih mantap. Masih baru. Maksudnya kita amal terhadap yang disampaikan tadi, ilmu itu baru kelihatan ternyata kalau kita amalkan. Dan coba kita akan berjumpa lagi dengan Nabi insyaallah 1 bulan ke depan, hari Ahad subuh, hari bulan Muslim mati dalam dan insyaallah kita akan ketemu lagi dengan Nabi hari Ahad 1 bulan ke depan. Ini kami ucapkan kepada Bapak kita, dan insyaallah sore nanti ketemu lagi kita jam 5:15 kita akan ada ta'lim juga khusus Ramadan yang akan dipimpin dari kita yang mati guys. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.